I think Riya मैम की होगी. Amiti. Two Last of Black on the Rocks. Halo, selamat datang kembali di studio bocor kami, tempat di mana kamu bisa mendapatkan bocoran demi bocoran dari film pilihan kami. Jadi kali ini judulnya adalah Yeh Sali Asiki. Film ini, kalian wajib nonton sampai habis. Kisah cinta yang tak diduga-duga, aneh dan juga penuh intrik. Bikin gemes deh pokoknya filmnya ya. Oke, para pemerannya ada Shivalika Oberoi sebagai Miti Deora dan juga Fardan Puri sebagai Sahil. Miti, please help me. Miti, please help me. Anyway, makasih banget ya buat kalian yang udah nonton terus channel ini. Makasih supportnya, kalian bener-bener mulia. Saya yakin deh banyak yang nonton tapi gak sempet komen di kolom komentar. Gak apa-apa, yang penting nonton. Next video saya bakal colek-colek lagi yang pada komen. Yang sempet komen ada Budi Wokeh dari Pati. Hai, salam hangat juga buat Israfil Mustaming. Terus ada juga akun yang namanya Mbah Buyut. Aduh Mbah, dari Palembang ya Mbah. Salim dulu Mbah. Ada juga Wat TV, mantap juga. Terus Ardin Pet, makasih ya udah mantengin terus. Semuanya mari merapat. Semoga semuanya selalu dilancarkan rezekinya, terus dikabulkan apapun keinginan baiknya. Semua makin happy. Yang belum dapat jodoh cepat ditemukan jodohnya. Amin yang kenceng. Yang udah ada pasangannya semoga selalu bahagia. Amin. Langsung masuk ke cerita film aja ya. Yeh Sali Asiki. Wow, baru aja film dimulai sudah ada adegan seorang laki-laki berteriak dan dipenjara. Waduh, dan film kemudian flashback ke beberapa tahun sebelumnya. Filmnya emang mengandung flashback ya. Jadi ceritanya ada cowok yang namanya Sahil. Dia tuh punya sahabat namanya Venu. Diam-diam, Mas Sahil ini jatuh cinta dengan Miti. Di pesta ulang tahunnya Miti nih ya, Sahil banyak ngobrol dengan yang mencoba deket sih memang. Malahan mereka berdua menemukan banyak kesamaan loh. Seperti gak suka minum alkohol, terus gak ngerokok. Mereka juga bahkan sama-sama belum pernah ciuman. Tapi tentang pernikahan, Miti lebih setuju dengan pernikahan yang diatur oleh orang tua. Sementara Sahil memilih pernikahan dengan cinta. Besoknya mereka masing-masing heboh lah ya. Diinterview oleh sahabat masing-masing. Karena para sahabat ceritanya pengen Sahil sama Miti udah jadian aja. Di kampus, mereka berdua jadi sering ketemu. Udah bisa ditebak kan? Makin deket mereka jadian deh. Saling menyatakan kalau mereka jatuh cinta. Finally, Sahil dan juga Miti mendapatkan ciuman pertamanya. Bener-bener sedang di mabuk asmara loh mereka ini. Bahkan Sahil ngajak Miti merayakan jadiannya mereka untuk makan malam di hotel bintang 5. Tapi Miti gak mau karena terlalu mewah katanya. Dia malah ngajakin Sahil untuk ikutan nyumbang ke panti asuhan aja, seperti yang biasa dia dan keluarganya lakukan. Miti berhati mulia ya. Semoga Miti gak drama. Lanjut, saya udah negative thinking aja. Suatu hari nih ya di asrama, Sahil ketemu temennya yang minta tolong mencari Jihan karena ada kurir pizza datang dan juga pesanannya Jihan tuh. Pastinya Jihan harus bayar dong. Nah, pas Sahil masuk ke kamar Jihan yang lagi mengadakan pesta, ternyata ada Miti di situ bersama Jihan. Bete lah Sahil. Lalu Miti panik nih si Miti. Langsung nyamperin Sahil. Dia langsung minta maaf. Dan Sahil mempertanyakan, kenapa sih pakai bohong gitu? Pakai ngomong pusing lah, cuma mau di rumah lah. Ternyata Miti. Tapi Miti berdalih. Dia bilang pusingnya karena apa? Karena neneknya lagi kena serangan jantung. Lalu Sahil langsung luluh hatinya. Malah Sahil merasa bersalah ke Miti. Mereka udah baikan nih ya kan, jadian lagi. Selanjutnya Sahil harus pergi keluar kota karena ngurus sesuatu deh pokoknya. Dia pamitan ke Miti tuh by phone. Ternyata Sahil bisa kembali lebih cepat. Saat dia masuk ke area mereka biasa makan nih, ternyata Miti lagi bersenang-senang bersama Jihan lagi. Di sini Jihan malah sok-sokan nantangin Sahil. Nah, Sahil yang udah sakit hati banget ya, dia berani melawan balik Jihan. Dan udah suasana hening, semuanya takut sama Sahil yang udah hampir mukul. Singkatnya, Sahil dan Miti udahan, buyar. Saat ini ceritanya mereka tuh lagi menjalani ujian. Gak sengaja Sahil tuh ngeliat kalau Miti nyontek. Ada contekan di pahanya. Sahil pakai ngasih kode ke temennya si Venu. Maksudnya Sahil adalah cuma ngasih tahu aja. Tapi Venu malah pakai lapor ke penjaga ujian. Aduh, Sahil udah ngasih kode yang artinya udah biarin aja gitu. Si Venu kayaknya gak paham arti kode Sahil. Singkat cerita, setelah orang tua Miti datang memohon-mohon gak keruan ke rektor nih ya, akhirnya Miti dikasih kesempatan satu kali lagi.
Dan nggak tahu ya guys, Miti nih ya pakai acara pingsan lagi di kamar. Teman-temannya berusaha menyelamatkan Miti yang mengurung diri di kamar. Sahil ini benar-benar ikutan sedih dan juga panik ya nggak sih? Walaupun udah dapat kabar kalau Miti udah baik-baik aja, tapi kabar buruknya adalah neneknya Miti meninggal dunia. Duh kasihan juga ya Miti ya. Sahil akhirnya mengunjungi Miti di rumah sakit. Di sini Sahil kayak ngerasa bersalah banget gara-gara dia lihat Miti nyontek. Dia ngerasa semua berawal dari situ. Lama-kelamaan mereka deket lagi nih, bahkan mereka sering belajar bareng. Dan aromanya kayaknya jadian-jadian lagi deh nih ya. Suatu hari Venu teman baiknya Sahil lagi bercanda-bercanda sama Jihan dan lain-lain. Mereka malah bercanda hal yang gak banget. Mereka menemukan dalamannya cewek dan ternyata itu adalah dalamannya Miti. Oh my god, Venu masih aja buat itu bercandaan, padahal Sahil udah bilang itu miliknya Miti. Kesel lah Sahil, langsung dipukul dan ngajak Miti yang ada di sana langsung pergi. Ini pertanyaannya sebenarnya kok bisa dalamannya Miti dari situ ya? Yaudahlah ya. Hubungan dua sahabat ini jadi agak kacau memang. Belum lagi pas di dalam kelas, tiba-tiba foto tatonya Venu tersebar. Padahal itu tatonya salah tulis. Dan selama ini Venu nih memang harus menyembunyikannya di balik shawl. Dan dia udah bilang sama Sahil, jangan sampai ada yang tahu. Kok malah ternyata tersebar? Ini agak aneh. Padahal yang punya foto itu cuma Sahil loh. Sementara Sahil gak pernah nunjukin ke siapa-siapa. Si Jihan tiba-tiba main sebarin aja tuh. Otomatis Venu berpikir Sahil lah yang menyebarkan. Giliran Venu sekarang yang marah dan menampar Sahil. Sahil ini sebenarnya tahu kelakuan Jihan. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah Jihan dapat foto itu dari mana? Masih lanjut nih ya, makin kacau persahabatan Sahil dan juga Venu. Pas masuk kamar, dia mendapati beberapa barang yang dia punya udah berantakan, termasuk laptop yang jatuh dan foto Sahil bersama Miti dicoret-coret. Dan di tembok ada tulisan yang memberi petunjuk kalau Venu lah pelakunya. Udah gak bisa tahan amarah nih ya. Sahil mencari Venu dan dia menemukan Venu yang lagi ngobrol by phone. Di depan banyak orang, dia langsung memukul Venu. Banyak yang berusaha menghentikannya. Pembimbing di asrama ini pun akhirnya ikut andil. Dia bertanya ada apa sih sebenarnya? Sahil menceritakan tentang kamarnya berantakan. Sampai mereka semua ikut melihat termasuk Miti, Jihan dan teman yang lainnya. Tapi yang ngagetin, tulisan di tembok toto udah hilang. Tulisan yang ngasih petunjuk kalau Venu adalah pelakunya hilang udah tulisannya. Mereka semua yang ada di sana dengan lantang mengatakan kalau Sahil memang gila. Ada yang sengaja merusak Sahil nih kayaknya nih. Pas di kamar Miti nih ya, Kavita berusaha menenangkan Miti. Nah saat Miti di kamar mandi sendirian, wajahnya berubah penuh dendam. Serem. Dia keinget, ternyata Kavita tuh pernah bilang ke Miti kalau yang melaporkan Miti nyontek adalah Sahil. Sahil tuh ngasih kode ke Venu dan Venu yang melaporkan. Oh my god. Jadi selama ini ada aura-aura alamat Sahil bakal makin rusak nih ya. Dasar Sahil ya juga gak bisa tahan emosi, apalagi perkara si mbak ini. Dia dituduh memperkosa nih kan. Dia gak tahu kalau dia dituduh memperkosa. Dia langsung mukul-mukul habis si bapak ini. Karena Sahil pikir Pak Javid inilah yang memperkosa Miti. Nah jadi gini kan masalahnya, jadi ngebulet banget, makin gak karuan. Sahil juga susah dihentikan, susah banget. Kalau emosi serem banget. Sahil terus mukulin gak berhenti-berhenti. Aduh udah dong Sahil. Akhirnya Sahil berhasil dilerai. Pak Javid udah gak berdaya, dibawa ke rumah sakit lah. Sementara Sahil ditangkap karena kasus pemerkosaan dan juga baru aja selesai berbuat kekerasan. Aduh Sahil, singkat cerita, Sahil dipenjara dan Pak Javid masuk ICU. Pihak kepolisian sekarang mulai menyelidiki kasus ini. Satu persatu diinterogasi. Jawaban para siswa memang sangat memberatkan Sahil. Karena memang Sahil emosinya tuh berubah-ubah. Semenjak dia dekat sama Miti lah. Tapi kayaknya yang tahu apa yang sebenarnya terjadi ya justru Miti sendiri. Karena dialah yang ngatur keadaan ini. Dalang dari segalanya dalang. Bahkan saat di pengadilan, betapa kagetnya Sahil pas tahu Miti ngaku dia memang diperkosa oleh Sahil. Ya jelas sakit hati dong. Belum lagi pas di pengadilan terungkap kalau Sahil tuh dulu memang pernah stres karena ibunya meninggal dunia. Kabarnya Sahil membunuh ayahnya dan masuk penjara selama beberapa tahun. Ya ampun, ini beneran apa enggak ya? Dan sekarang Sahil dinyatakan pasien dengan gangguan jiwa. Astaga, bener-bener jatuh, tersungkur loh hidupnya Sahil nih. Ini Miti nih serem banget loh dalangnya. Adegan flashback lagi. Gimana Miti melakukan semuanya sendirian? Nih, mulai dia yang pura-pura pingsan setelah ketahuan nyontek. Terus tentang daleman yang dipermainkan oleh teman-temannya, ternyata memang Miti tuh sengaja melemparkannya. Astaga, Mit. Lalu tentang foto tato Venu yang tersebar, ternyata emang kelakuan Miti yang ngelihat handphone Sahil, lalu dia mengirim foto itu ke Jihan. Gila. Kelakuan-kelakuan begini ternyata bisa mengakibatkan Sahil masuk penjara.
Nih Sahil juga emosinya pakai mukul sih ya. Dan ada lagi nih guys, tentang kamar Sahil yang berantakan. Itu kelakuan Miti. Dan Miti juga yang menghapus tulisan di tembok. Lalu di malam perkosaan ya, yang dia ngaku-ngaku dia diperkosa oleh Sahil, Miti tuh ternyata melukai dirinya sendiri dulu nih. Dia terus telepon Pak Javid. Dia bilang kalau dia dicelakai oleh Sahil. Tapi di saat yang bersamaan juga, dia telepon Sahil juga. Dia bilang kalau dia diperkosa oleh Javid. Astaga, Miti ya psycho deh ah. Sahil bener-bener dibuat sakit mental loh sama Miti. Film sekarang menuju 3 tahun kemudian. Miti udah jadi wanita karir coy. Dia punya pacar yang kaya raya yang mendukung karirnya. Bahkan presentasi juga dibantu. Enak-enak lagi berdua nih ya sama kekasihnya. Tiba-tiba Miti bertemu dengan Priyang, mantan pacarnya. Dan di sini Priyang kelihatan macem-macem kayak nyindir si Miti gitu loh. Udah nyaman ya, udah oke ya sekarang mau pacar yang baru, sama yang kaya. Intinya gitu sih. Tiba-tiba sifat aslinya Miti keluar nih. Dia marah dan mengancam Priyang. Nah Priyang santai aja, dia tetap berusaha ngobrol dengan atasannya, yaitu pacarnya Miti. Ala-ala dia melaporkan hasil penjualan yang meningkat. Pas mereka berlalu, Priyang bergumam kalau dia akan memberi pelajaran ke Miti. Alamat nih Miti hidupnya emang gak bakal tenang. Kontras dengan keadaan Sahil yang bener-bener ngenes banget di rumah sakit jiwa guys. Dia semacam emosi setiap kali melihat warna merah, tapi Sahil terus diterapi. Nah, Sahil ini disarankan 2 hal oleh kepala rumah sakit. Kalau misalnya nih dia pengen keluar, ada 2 opsi. Yang pertama harus ada penjamin, tapi yang kedua kalau nggak ada penjamin nih, dia harus benar-benar berkelakuan baik selama 3 bulan, lalu bisa keluar. Kembali ke Miti, mantan pacarnya Priyang nih ya, mantan pacarnya Miti yang namanya Priyang maksudnya nelfon. Kalau dia minta uang 1 lak, kalau nggak dikasih dia bakal telepon ke pacarnya Miti. Duh, saya sih lebih takutnya kalau Miti menjatuhkan dia balik, jadi bisa aja kan Priyang dijatuhkan lagi gitu sama Miti. Tapi yang pasti Miti mulai drama. Ala-ala nih ya, dia bilang kalau saudaranya mau beli gelang buat ulang tahun ibunya. Harganya 2 lak, tapi karena gak ada uang segitu batal deh, kata Miti begitu. Dan sang pacar pun tergugah hatinya, lalu segera memberikan uang ke Miti. Bisa aja ya. Kita balik lagi ke rumah sakit jiwa, Nanu. Jadi Nanu ini adalah orang yang biasa dekat dan menjaga Sahil. Pokoknya emang yang jaga orang-orang di sana lah intinya gitu. Dia mengatakan kalau ada orang yang bernama Surya datang dan ngasih uang yang banyak ke seluruh penjaga dan minta CCTV di sana dimatikan selama beberapa menit. Tiba-tiba Sahil ngamuk dan masuk ke dalam sel lagi. Nanu heran, dia tahu betul Sahil tuh udah nggak emosi kalau lihat warna merah. Masa sih barusan hanya ngelihat sup merah dia ngamuk terus masuk dalam sel lagi? Akhirnya Nanu berusaha tanya, menggali kenapa gitu kan. Akhirnya Sahil bercerita ke Nanu tentang Surya. Jadi guys ternyata Surya itu adalah kakaknya Sahil. Dan Surya lah yang membunuh ayahnya Sahil sebenarnya. Dan kakaknya yang menjebloskan Sahil ke penjara. Gila. Dan sekarang dia datang ke rumah sakit jiwa karena mau minta tanda tangan dokumen. Entah dokumen apa. Singkat cerita nih ya, Sahil dibantu oleh Nanu. Mereka menjebak Surya supaya Surya yang bertukar. Jadi Surya yang ada di rumah sakit jiwa, Sahil yang keluar. Mereka berdua mirip banget karena mereka emang kembar. Awalnya agak susah karena setelah disetrum nih ya, Surya tuh sempat bangun lagi dan mencekik Sahil. Tapi akhirnya berhasil lah ya. Akhirnya Sahil keluar. Aduh seneng banget ngeliatnya. Pas dia jalan keluar dari rumah sakit jiwa itu dia sambil ngeliatin ke Nanu. Sebenarnya dia sedih banget tinggalin Nanu. Akhirnya Sahil di rumah, dan ternyata dia memang berasal dari keluarga kaya raya. Dan sekarang giliran Sahil yang pelan-pelan mencari info tentang Miti. Dan pelan-pelan juga dia latihan jadi Surya kakaknya. Sahil mulai neror Miti nih, dengan cara ngasih kartu di tasnya Miti. Sementara tas itu adalah hadiah buat cowoknya. Kartu itu ada tulisan pokoknya ejekan buat namanya Miti gitu. Nah pas ditanya sama pacarnya nih ya, alasannya Miti tuh bilang itu kelakuan Kavita sahabatnya. Cepet banget ya improve-nya kalau urusan bohong si Miti. Padahal sebenarnya Miti juga kaget ngelihat kartu tersebut. Ini kartu siapa? Siapa yang naro? Sahil juga akhirnya mulai cari tahu di mana Miti tinggal. Malam hari diam-diam dia neror masuk ke dalam apartemennya pas Miti lagi mandi. Miti kaget ngelihat sosok Sahil muncul. Dia takut banget. Pas pacarnya datang, diperiksa, gak ada siapa-siapa di apartemen itu. Lalu sebagai drama queen, Miti tiba-tiba bercerita sebuah kebohongan dengan lancar dari mulutnya. Mungkin karena takut ya kan, tiba-tiba pokoknya dia cerita aja. Dia bilang kalau dulu zaman di kampus punya temen namanya Sahil.
Sahil ini naksir Miti dan tiba-tiba Sahil melamar Miti. Lalu Miti menolaknya dan Sahil marah besar, lalu menjadi gila. Sudah 3 tahun berlalu. Jangan-jangan Sahil udah keluar dari rumah sakit jiwa. Intinya sih Miti begitulah ya, dia takut gitulah intinya. Anuj, pacarnya nih, kan dia merasa ingin melindungi kekasihnya. Inisiatif telepon rumah sakit dan bertanya apakah pasien atas nama Sahil Mehra masih ada di dalam rumah sakit. Dan ternyata masih ada. Bingung kan? Lalu Miti dan Anuj memeriksa ke bagian keamanan untuk cek CCTV. Cek CCTV di apartemen tersebut ya. Ternyata di CCTV juga aman loh, nggak ada apa-apa. Ternyata CCTV-nya emang udah dikendalikan oleh teman Sahil yang membantunya. Dan saat Sahil mau membayarnya, cowok ini menolak. Karena katanya dia juga pernah punya pengalaman hal yang sama kayak Sahil, ditipu dan dijebak habis-habisan sama cewek. Wow, mereka senasib. Besoknya misinya Sahil masih terus lanjut. Sahil nyamar nih, menyempatkan diri datang ke rumahnya Miti. Ala-ala ngaku temennya dan ngasih uang karena Miti sering memberi sumbangan ke sebuah LSM atau ke panti asuhan. Orang tuanya kaget. Ini kayaknya Miti bohong juga deh nih ya guys, kayaknya nih ya. Belum lagi, Sahil situ kan nanya tentang neneknya Miti yang meninggal. Ibunya Miti bercerita kalau Miti bahkan gak pernah ketemu neneknya karena neneknya udah meninggal saat Miti masih dalam kandungan. Aca. Cerita makin seru nih guys. Kemudian lanjut ke Priyang lagi nih ya, yang ngerjain dan ngasih pelajaran ke Miti. Dia minta uang lagi ke Miti dan minta ketemuan di bioskop. Dengan terpaksa Miti mengiyakan. Dia datang terus diminta parkir di basement oleh security di sana. Ketemu dengan Priyang dan Miti memohon ke Priyang untuk nggak ganggu dia lagi. Pas Miti pulang, dia ke parkiran lagi dong, ya kan? Tiba-tiba mendengar suara cewek berteriak dan minta tolong. Ternyata itu adalah Kavita. Oh my god, yang udah ngesot karena kakinya digergaji oleh Sahil. Astaga Sahil. Di depan Miti, Sahil masih menggergaji lagi. Miti langsung kabur dan lari. Dikejar terus oleh Sahil. Untungnya Miti berhasil masuk ke dalam mobil. Besoknya, Miti bercerita ke Anuj, ke pacarnya nih. Sampai akhirnya Anuj ini menemani Miti ke rumahnya Kavita. Ternyata you know guys, yang bukain pintu adalah Kavita sendiri. Dan dalam keadaan baik-baik saja. Oh my god. Dan di dalam rumah memang sudah ada Sahil. Mereka berdua ternyata sekongkol cuy. Itu drama, ternyata potong-potong gergaji itu. Aduh untung. Saya juga sendiri kaget loh, saya kira Sahilnya akan gak karu-karuan. Kavita mendukung Sahil ternyata. Abis itu Anuj dan Miti ke rumah orang tua Miti bertanya tentang cowok yang datang ngasih uang itu ya kan. Tapi gak menemukan jawaban. Singkatnya Anuj sampai minta akses ke rumah sakit melihat CCTV yang langsung ke kamarnya Sahil. Dan kelihatan situ Sahil masih ada duduk dengan tenang, linglung, pelongo-pelongo. Tapi itu kan Surya, mereka gak tahu ya kan. Anuj akhirnya mulai emosi dan gak mau lagi mendengar keluhan Miti ya. Miti yang suka ngeluh tentang Sahil. Dia gak mau lagi denger nama Sahil, intinya gitu. Beralih ke kantornya Sahil nih ya. Pelayan ayahnya Sahil yang dari dulu setia banget sama keluarga ini udah curiga sebenarnya. Orang yang di depannya Sahil, maksudnya orang yang di depannya dia ini bukan Surya tapi Sahil. Dia ngetes nih dengan tanda tangan. Akhirnya Sahil ngaku karena udah ketahuan. Awalnya Sahil mengira paman ini akan mengadukan. Ternyata enggak. Karena paman ini dari dulu sebenarnya tahu kalau Sahil gak pernah bersalah. Dia justru minta maaf ke Sahil sekarang. Dan dia merasa senang Surya ada di rumah sakit jiwa. Sahil kemudian membuat rencana baru. Dan sekarang mereka ada di acara pertunangan Miti dan Anuj. Semua ngasih selamat ya gitu. Sampailah pada momen ucapan-ucapan selamat yang di video gitu, rekaman di big screen. Dan ini ditonton oleh semua tamu undangan. Ucapan-ucapan selamat hadir dari teman-temannya Miti dulu. Termasuk Kavita yang bercerita kalau pacarnya direbut oleh Miti setelah Kavita mengenalkannya. Wow, ini di acara pertunangan tonton semua orang loh. Bahkan mantan pacarnya Kavita juga kasih ucapan di sini. Terus Priyang, mantan pacarnya si Miti ini, juga kasih ucapan dan membongkar keburukan Miti yang gak jauh-jauh juga dari uang dan uang. Temennya yang bernama Bilal juga bernasib sama. Bahkan mereka juga membongkar tentang LSM atau panti asuhan yang selama ini Miti minta untuk mereka sumbang. Ternyata itu gak pernah ada guys. Tuh kan bener dia bohong terus. Masuk ke rekening Miti langsung ternyata. Bahkan Jihan yang dulu juga mereka tuh nakal bareng ya kan, juga dijebak sama Miti. Kayaknya teman-temannya Miti nggak ada yang selamat deh ya sama jebakan Miti. Tapi nih herannya saya Venu kok nggak ada ya di sini. Yang pasti kelakuan Miti terbongkar habis. Anuj nggak pakai ngomong panjang, membatalkan pertunangan dan menarik cincin Miti kembali. Mereka semua meninggalkan Miti. Namun tiba-tiba sang ayah jatuh pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Karena ibunya Miti nggak mau Miti ikut, Miti hanya menunggu di rumah.
Besoknya, Sahil menelpon dan mengancam Miti lagi. Duh, Sahil gak selesai-selesai ya ternyata. Miti gak mau ada apa-apa dengan ayahnya di rumah sakit. Dia segera datang ke rumah sakit. Saat ingin bertemu ayahnya, ibunya masih menghalangi gak mau buat ayahnya makin sakit. Miti jelas sedih banget karena gak bisa ketemu ayahnya. Terus dia balik keluar gitu kan jalan. Terus telepon lah sama Sahil. Tiba-tiba Sahil sudah ada di belakangnya Miti dan langsung disekap gitu mulutnya Miti. Nah, melihat kejadian itu, kan ada orang-orang di sekitar situ ya kan. Sahil dipukul orang yang ada di sana. Tapi orang-orang sekitar malah kaget pas lihat Miti bawa senjata. Jadi Miti ini udah punya pistol gitu. Sahil malah kegirangan menjebak Miti. Dia berlarian di rumah sakit. Mereka jadi kejar-kejaran deh. Ujung-ujungnya Miti diarahkan kembali ke kamar ayahnya dan ada Sahil memang di situ. Lalu Miti langsung menembak Sahil dan memukul Sahil sampai tewas. Hah? Kok gini guys? Akhirnya di saat itu juga Miti ditangkap. Kedua orang tuanya Miti nangis sejadi-jadinya, sedih banget. Ya Allah, nih anakku kok bisa kayak begini ya. Mungkin gitu kali ya. Nah, sepanjang jalan si Miti malah tertawa bahagia. Mungkin karena akhirnya dia bisa lega kali ya, bisa ngebalas Sahil gitu. 3 bulan telah berlalu. Miti di penjara dikunjungi oleh seseorang. Ternyata dia adalah Surya, saudara kembarnya Miti. Surya bercerita gimana Sahil bisa lepas dari rumah sakit jiwa waktu itu. Dia bercerita lah pokoknya. Terus kemudian Surya juga ngucapin terima kasih sudah membunuh Sahil. Miti cuma bisa nangis, belongo, dan mendengarkan, diem aja. Udah gitu aja dan mukanya pucet. Pas Miti balik badan mau kembali ke sel nih ya, tiba-tiba Surya bersiul. Senandungnya Miti hafal betul itu adalah khasnya Sahil. Nah, ternyata ini Sahil. Dan guys, yang ditembak Miti pas di rumah sakit itu adalah Surya. Jadi guys, pas Sahil dapat kabar Miti beli pistol, Sahil ini ngejebak gitu loh. Pamannya diminta untuk rumah sakit jiwa untuk menjemput Surya, untuk menjamin Surya gitu bisa keluar dari rumah sakit. Dan ternyata Surya dijebak untuk dibawa ke rumah sakit menjenguk ayahnya Miti. Pokoknya dibawa ajak ngelihat ayahnya Miti gitu. Dan ternyata Miti kejebak juga kan. Dia lihat itu sepertinya Sahil. Ditembak deh, dibunuh deh. Padahal ternyata yang ditembak dan dibunuh adalah Surya. Oh my god. Yahut juga nih endingnya. Dan di ending film Miti cuma bisa nangis dan teriak-teriak di penjara. Sementara Sahil udah makin kece menikmati dunia. Aduh, pokoknya nih film ya dari awal sampai akhir aksi saling jebaknya tuh wow banget ya nggak sih? Pokoknya don't try this at home ya guys. Yaudah, thank you banget udah nonton dan udah dengerin channel ini sampai habis. Tungguin untuk bocoran film berikutnya. Terima kasih, stay healthy, dah.